Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Balai Pustaka beserta karya-karyanya. Adapun karya yang akan kita kaitkan yaitu novel yang berjudul Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai sejarah Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka disebut juga Angkatan 20-an dikarenakan angkatan ini dibentuk pada tahun 1920-an. Disebut Angkatan Balai Pustaka karena banyak karya-karya sastra pada zaman itu diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Angkatan ini disebut juga Angkatan Siti Nurbaya karena roman yang berjudul Siti Nurbaya karya Marah Rusli sangat laris dipasarkan pada saat itu dan banyak digemari oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kita akan bedah novel Siti Nurbaya ke dalam kajian mimetik. Selanjutnya mengenai tema. Tema-tema yang biasa diangkat dalam karya sastra Angkatan Balai Pustaka yaitu seperti yang pertama, adat kawin paksa. Yang kedua, otoriter orang tua dalam menentukan perjodohan anaknya. Yang ketiga, konflik antara kaum tua dengan kaum muda. Yang keempat, penjajahan Eropa yang dianggap wajar dan terkesan baik. Selanjutnya, mengenai ciri karya sastra pada Angkatan Balai Pustaka antara lain yaitu yang pertama, bercorak pasif romantik, yang berarti bahwa cita-cita baru senantiasa terkalahkan oleh adat lama yang membeku, sehingga merupakan angan-angan belaka. Itulah sebabnya dalam mencapai cita-citanya, pelaku utama senantiasa kandas, misalnya dimatikan oleh pengarangnya. Yang kedua, menggunakan bahasa Melayu baru. Jadi, penggunaan bahasa Melayu baru ini tetap dihiasi dengan ungkapan-ungkapan klis serta uraian-uraian panjang. Yang ketiga, itu ada para penyairnya masih banyak yang mempergunakan puisi-puisi lama, pantun, dan syair, seperti yang terlihat pada karya tulis Sutan Ati, Abbas, dan Sultan Pamuntjak. Selanjutnya, itu ciri-cirinya adalah bentuk puisi barat yang tidak terlalu terikat oleh syarat-syarat. Seperti puisi lama mulai dipergunakan oleh para penyair muda. Para penyair baru ini dipelopori oleh Muhammad Yamin yang mempergunakan bentuk sonata dalam kesusastraan Indonesia. Yang kelima, bentuk prosa yang memegang peranan pada masa kesusastraan Angkatan Balai Pustaka adalah roman. Nah, roman angkatan ini bertema perjuangan atau perlawanan terhadap adat istiadat lama, misalnya kawin paksa. Selanjutnya, latar belakang sosial sastra periode Balai Pustaka berupa pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Nah, kita bisa mengambil contoh novel Salah Hasuhan, Si Cebol Rindukan Bulan yang memiliki kecenderungan simpati kepada yang lama bahwa yang baru tidak semuanya membawa kebaikan. Yang terakhir yaitu unsur nasionalitas pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Nah, pelaku-pelaku novel periode Balai Pustaka ini masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah. Selanjutnya, kita akan bedah novel karya Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya ke dalam kajian teori mimetik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian mimetik. Pengertian mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Selanjutnya, kita akan membedah ya. Sebelum dibedah, saya akan menjelaskan mengenai kisah singkat mengenai novel Siti Nurbaya. Nah, jadi novel Siti Nurbaya ini adalah sebuah novel Indonesia yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, penerbit nasional negeri India Belanda pada tahun 1922. Jadi, Balai Pustaka itu adalah penerbit yang berasal dari negeri Hindia Belanda. Nah, novel Siti Nurbaya ini menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah karena Samsu terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Setelah Samsu berangkat ke Batavia, tidak beberapa lama Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Paringgi karena tidak ingin melihat ayahnya masuk penjara.
Pada akhir cerita, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgih dalam suatu revolusi, kemudian Samsu meninggal akibat lukanya. Selanjutnya kita akan bedah novel Siti Nurbaya ke dalam kajian mimetik. Apabila dilihat kembali, dalam novel Siti Nurbaya, pengarang ingin mengisahkan ketidaksenangan Sultan Hamzah dan Putri Rabiah kepada istri Sultan Mahmud. Seperti kutipan di layar teman-teman, disebutkan bahwa, "Tentu," jawab Sultan Hamzah, "apa gunanya perempuan yang demikian? Baik rupa saja, harta tidak, bangsa pun rendah. Kalau untuk hamba tak terpakai perempuan semacam itu." Dalam Bruce Lee tahun 1922 halaman 67. Dari kutipan tersebut, pengarang ingin mengungkapkan kehidupan seorang Minang yang lebih mementingkan harta dan bangsa. Kebencian Sultan Hamzah dan Rabiah disebabkan istri Sultan Mahmud adalah perempuan Sunda yang tidak berharta dan berbangsa, sehingga Sultan Mahmud dianggap telah salah dalam memilih istri. Kutipan selanjutnya disebutkan, "Wahai kasihan anakku, celaka benar untungnya. Sudah tiada diindahkan oleh memandanya, jodoh pun tak dapat dicarikannya. Anak orang umur 12 atau 13 tahun, setua-tuanya 14 tahun telah dikawinkan, tetapi anakku hampir beruban masih perawan juga," kata Rusli pada tahun 1922 halaman 19. Nah, dari kutipan tersebut, pengarang ingin mengungkapkan bahwa perkawinan gadis Minang bergantung pada besarnya uang jemputan dari mamandanya. Semakin besar uang jemputan yang diberikan mamandanya, maka semakin besar pula kesempatan gadis Minang dalam memilih jodohnya, apakah yang berpangkat atau berbangsa. Sebelum umur 12 hingga 14 tahun, perempuan di Minang boleh disekolahkan. Tetapi setelah lulus, gadis Minang harus di rumah sampai mamandanya mempunyai uang untuk menjemput calon suaminya. Selanjutnya, umur gadis Minang untuk menikah yaitu idealnya sekitar umur 12 hingga 14 tahun pada zaman itu. Nah, apabila perempuan dalam usia tersebut belum juga menikah, maka akan membuat malu ibunya dan dianggap tidak laku. Next, ke kutipan selanjutnya, disebutkan bahwa, "Apa yang hamba susahkan," kata Sultan Hamzah pula. "Biarpun berpuluh istri hamba, beratus anak hamba, belanja tak perlu hamba keluarkan dari kocek hamba, sebab istri hamba ada orang tua dan mamaknya. Demikian pula anak hamba, bukan tanggungan hamba. Apabila mentua hamba tiada cukup atau tiada sudi lagi membelanjai hamba, hamba ceraikan anaknya, dan hamba kawini perempuan yang mampu. Tentu hamba dapat uang jemputan 200-300 rupiah dan berisilah kocekku." Menurut Rusli tahun 1922 halaman 63. Nah, kutipan tersebut menggambarkan kebiasaan pemuda Minang. Pengarang mengungkapkan kebiasaan hidup seperti bermain ayam, berjudi, dan menikah bercerai. Pemuda Minang yang sama sekali tidak memiliki kewajiban kepada anak dan istrinya membuat pemuda Minang malas untuk bekerja. Mereka lebih menjunjung tinggi bangsa dan kekuasaannya. Karena dengan bangsa dan kekuasaannya itulah pemuda Minang akan mendapatkan uang jemputan yang banyak pula. Kemudian, pemuda Minang menggunakan dalih agama yang tidak melarang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Sehingga apabila uang mereka sudah habis, maka menikahlah pemuda Minang untuk menerima uang jemputan. Nah, itulah mengenai kajian memetik pada novel Siti Nurbaya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.